Film ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang novelis bernama Langit yang terus memendam rasa cintanya kepada adik tirinya yang bernama Senja. Langit kala senja bermula saat Langit menyadari bahwa ia menyukai adik tirinya. Menanggapi hal itu, sang ibu tidak memberikan restu buat keduanya. Senja adalah seorang editor di sebuah penerbit tempat Langit mengirimkan sebuah naskah novel. Bos penerbit bernama Kala berusaha mencuri hati Senja. Ia pun memanfaatkan Senja untuk mendekati Langit. Situasi semakin pelik saat Senja harus berhadapan dengan dua orang pria yang mencintainya. Bagaimana kisah cinta antara Langit Kala dan Senja? Kita langsung rekap alur ceritanya. Film diawali dengan gadis kecil yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang, lalu menaiki sebuah mobil yang sedang mengemas barang-barang untuk pindah rumah. Setelah sampai, mereka semua dikejutkan dengan sosok gadis kecil ini yang berada di dalam mobilnya. Gadis kecil tersebut tidak tahu sama sekali namanya sendiri, sehingga anak laki-laki ini yang bernama Langit menamai gadis kecil itu dengan sebutan nama Senja. Nama itu langsung disukai oleh gadis tersebut. Mulai hari ini, aku panggil kamu Senja. Kemudian alur cerita pun berjalan ke 17 tahun kemudian, di mana terlihat Senja sudah bekerja sebagai junior editor naskah novel. Lalu bos Senja yang bernama Kala pun menghampiri dan memberikan sesuatu kepada dirinya. Setelah pulang bekerja, terlihat Senja pun langsung ingin makan, akan tetapi dia pun langsung disuruh mandi oleh ibunya, di mana terlihat ibunya ini sangat tidak suka kepada Senja. Pulang kerja, bersih-bersih dulu. Di sisi lain, Kala pun mengajak Langit untuk makan malam bersama. Akan tetapi Langit ini tidak suka dengan wanita ini. Namun suruhan dari adiknya itu alias Senja, dia pun terpaksa harus menemani cewek ini. Setiba di rumah, Langit pun berkata kepada Senja bahwa dia ini tidak suka kalau Senja menjebak dirinya untuk makan malam bersama Kala, di mana sikap yang dia lakuin ini supaya Mas Langit dekat dengan Mbak Kala. Akan tetapi Langit ini memang benar-benar tidak suka dengan wanita itu, dan kalau tentang perasaan memang tidak bisa dibohongi. Ucapan barusan itu seketika membuat Senja terdiam sesaat. Aku makan dulu ya. Yaudah, aku temenin. Dengan perlakuan sikap atas kakaknya itu alias Mas Langit, dia pun bergumam dalam hatinya, apakah boleh dia ini memendam perasaan lebih ke Mas Langit. Kemudian Senja yang tertidur, dia pun bermimpi sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Lalu Langit pun datang menghampiri, di mana dia sangat khawatir dengan keadaan Senja. Kemudian Senja pun bercerita bahwa dia ini selalu ingat dengan jelas suara dan muka orang tersebut yang sudah membuat dia setrauma ini. Melihat hal itu, Langit pun menemani Senja untuk tidur. Mas Langit ngapain? Ke kamar. Iya, kalau kamu udah tidur, Mas Langit balik. Di pagi harinya di tempat kerja, Senja pun berkata secara baik-baik kepada Mbak Kala bahwa dia tidak ingin lagi berbohong atau beralasan ke Mas Langit untuk mendekatkan Mas Langit dengan Mbak Kala. Dengan percakapan mereka berdua, kemudian teman dari Mbak Kala pun datang yang bernama Bima, di mana mulai sekarang ini Bima sudah menjadi pegawai di perusahaan ini dan dia juga adalah seorang editor senior. Kemudian Senja dan Bima pun berkenalan. Scene berpindah ke Langit, di mana dia di rumah ini sedang membuat sebuah puisi. Lalu ibunya pun datang menghampiri, lalu menanyakan tentang wanita itu alias Kala. Terlihat muka Langit yang begitu tidak suka saat ibunya membahas Kala. Setelah Langit pergi, dia pun melihat puisi yang dicetak oleh Langit dan terlihat ibunya tidak suka dengan isi puisi tersebut.
Sehari kemudian mereka berdua pun terlihat akrab di waktu istirahat. Sambil bercerita satu sama lain, Bima pun terlihat kagum dengan wanita ini dan menanyakan apakah Senja ini sudah mempunyai pacar atau belum. Dia juga ingin mendaftar sebagai kandidat calon pacarnya Senja. Mendengar hal itu, Senja pun langsung menjawabnya bahwa di waktu ini dia belum siap untuk berpacaran, apalagi dengan orang yang baru kenal seperti Bima. Kemudian langit pun datang dan terlihat tidak suka dengan kedekatan mereka berdua, lalu memberikan sebuah lembaran puisi kepada mereka. Setiba di rumah, Langit pun dihampiri oleh ibunya sambil menyuruh Langit untuk membelikan sebuah obat. Tidak lama kemudian Senja pun akhirnya pulang. Lalu ibunya berkata, apakah kamu sudah membaca isi puisi itu? Di mana isi puisi itu 90% adalah tentang Senja, bukan tentang dirinya. Atas hal ini ibunya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak merestui hubungan mereka berdua. Di sini saya perjelas bahwa Senja ini adalah anak angkat dan Langit adalah anak kandungnya. Dengan kata lain, mereka berdua ini adalah saudara tiri. Dan kenapa ibunya ini tidak merestui hubungan mereka? Jadi semenjak suaminya meninggal, Langit ini tidak perhatian sama sekali kepada dirinya, melainkan perhatiannya kepada Senja. Atas hal itu dia sangat benci kepada Senja. Lanjut. Di pagi harinya, di saat Langit mengantarkan Senja ke tempat kerjanya, dia pun langsung berkata sejujurnya kenapa seminggu ini dia terlihat menjauh dari dirinya. Kemudian mengatakan lagi bahwa dia sudah tidak kuat untuk memendam perasaan ini lagi, di mana dia ini sudah menaruh perasaan sejak dulu kepada Senja. Akan tetapi Senja malah sebaliknya, bahwa dia tidak menaruh perasaan apapun kepada Langit. Dia juga menganggap Langit hanya sebatas kakak saja. Sambil memikirkan masalahnya dengan Langit, dia pun berkata ke Bima, apakah tawaran yang kemarin itu masih berlaku untuk dirinya? Mendengar hal itu, Bima pun seketika terkejut dan tidak percaya bahwa Senja juga menyukai dirinya, dan mereka pun berdua resmi untuk berpacaran. Lo mau jadi pacar gue? Mau. Aku boleh nggak peluk kamu? Malu gak sih? Setiba pulang di rumah, Senja pun ditunggu oleh Langit di depan pintu, lalu menanyakan ada hubungan apa kamu dengan Bima. Ucapan itu langsung diperjelas oleh Senja bahwa dia saat ini sudah resmi berpacaran dengan Bima. Jadi dia harap Mas Langit ini menghargai keputusannya. Di kemudian harinya, Senja pun membawa Bima untuk mengenalkan ke ibunya. Terlihat ibunya sangat senang di saat bertemu dengan Bima. Di sisi lain terlihat Langit sangat galau dan frustasi dengan kenyataan ini. Lalu scene berpindah ke beberapa minggu kemudian. Terlihat di tempat kerja, Bima mengatakan sejujurnya kepada teman-temannya bahwa dia sudah resmi berpacaran dengan Senja. Kemudian Langit pun menghampiri Kala di tempat kerjanya sambil membawakan sebuah bunga, lalu menembak Kala di waktu ini juga. Kala yang mendengar ucapan itu, dia pun langsung menerimanya. Terima kasih. Soalnya kamu udah bikin aku kayak sekarang. Jadi pacar aku ya? Kamu cemburu kan, Ja? Ngaku aja, Ja. Kamu cemburu kan? Di sisi lain di rumah sakit, ibunya Langit terkena gagal ginjal stadium 4, di mana dokter menyarankan agar ibunya Langit ini segera mencarikan seorang pendonor ginjal untuk kesembuhan dirinya atau mencuci darah setiap minggunya. Scene berpindah ke mereka berempat, di mana Langit dan Senja ini bermesraan satu sama lain agar keduanya ini terlihat saling cemburu. Nah, jadi hubungan Senja dan Bima ini sekedar pelampiasan saja. Begitu juga dengan Kala yang jadi pelampiasan Langit, di mana di saat Langit membawa Kala ke rumahnya, Senja pun terlihat kepikiran dengan keberadaan mereka berdua. Kemudian ayahnya Bima pun datang menghampiri. Akan tetapi dengan kehadiran ayahnya Bima ini membuat Senja begitu takut saat melihatnya. Senja. Senja. Ja. Scene berpindah di rumahnya Langit,
di mana Kala menyadari bahwa di rumah ini tidak ada sama sekali fotonya Senja. Lalu ibunya Langit mengatakan bahwa Senja itu bukan anak kandung dari dia. Hal itu sontak membuat Kala begitu terkejut. Selama 2 tahun kenal dengan Langit dan Senja, mereka berdua sama sekali tidak memberitahu hal ini kepada dirinya. Kemudian Senja pun pulang dengan muka yang sangat ketakutan. Lalu Langit pun mengajak Senja untuk masuk ke dalam. Di sini Kala pun ingin mengajak Bima untuk mengobrol yang sangat penting. Lalu menjelaskan bahwa Senja dan Langit itu bukan saudara kandung. Mendengar hal itu membuat Bima seketika terkejut dan tidak percaya dengan kenyataan ini. Di tengah malam terlihat Senja mimpi buruk lagi tentang orang itu. Lalu mengatakan kepada Langit bahwa orang itu adalah Bagas, ayah dari Bima. Sehari kemudian terlihat Bima yang tidak suka ke Langit, dia pun mengganggunya. Lalu ingin membicarakan sesuatu ke Senja. Apakah dirinya ini cuma dijadikan tempat pelarian buat dia? Ucapan dan fakta tersebut membuat Senja merasa bersalah karena dia ini sudah mempermainkan hati seseorang. Atas kesalahannya itu, Langit pun langsung mengusap rambutnya Senja, lalu mengatakan agar Senja ini jangan terlalu kepikiran dengan hal ini. Yang paling penting adalah mencari tahu tentang ayahnya Bima. Kemudian Mbak Kala pun memberikan surat mutasi kepada Senja, di mana Mbak Kala ini ingin memindahkan Senja ke cabang lain yang berada di Yogyakarta. Atas pemberitahuan dadakan ini, Mbak Kala pun memberikan waktu seminggu untuk Senja. Kalau tidak ingin pindah ke cabang lain, mau tidak mau Senja ini langsung dipecat dari perusahaan ini. Di sisi lain, Langit yang mengetahui Senja akan dipindahkan ke Yogyakarta, dia pun seketika marah, lalu memutuskan hubungannya dengan Kala. Hal itu membuat Kala merasa terkejut, lalu menangis di hadapan Bima. Diputusin coba. Ibunya yang mendengar Langit mutusin Kala, dia seketika marah. Lalu Langit mengatakan bahwa dia ini tidak ada perasaan sama sekali terhadap Kala. Akan tetapi dia ini cintanya hanya ke Senja saja. Mendengar ucapan itu membuat ibunya sangat syok, lalu jatuh pingsan. Di sisi lain di rumah sakit, Langit dan Senja pun sangat terkejut karena ibunya ini menderita gagal ginjal stadium 4. Lalu dokter pun mengatakan bahwa selama 2 minggu ini pihak rumah sakit belum bisa mencarikan si pendonor ginjal. Scene berpindah ke Kala, di mana dia ini dihampiri oleh Senja. Lalu Senja pun mengatakan bahwa dia ini ingin minta tolong kepada Mbak Kala bahwa kepindahannya itu harap ditunda dulu karena ada suatu yang harus dia lakukan. Kemudian beberapa jam pun berlalu. Terlihat Mbak Kala ini menangis saat melihat foto Senja di waktu kecil. Di waktu ini juga terlihat Senja sedang mendonorkan ginjalnya untuk ibunya Langit. Operasi tersebut akhirnya berjalan mulus. Kemudian Senja pun tersadar. Akan tetapi dia terlihat panik saat Om Bagas ini menghampiri dirinya. Lalu Mbak Kala pun menunjukkan foto dia bersama Senja di waktu kecil. Lalu mengatakan bahwa Senja ini adik dia yang menghilang di waktu dulu, yang bernama Nawacita Wijaya. Di waktu itu mereka berdua disekap oleh sopir pribadinya yang bernama Rusman, lalu meminta uang tebusan kepada orang tua mereka. Akan tetapi Mbak Kala ini berhasil melarikan diri, namun dia tidak mengetahui keberadaan Senja di waktu itu hingga sekarang. Lalu Om Bagas melanjutkan bahwa di waktu itu dia melihat seorang gadis kecil yang pingsan lalu membawanya. Setelah tersadar, anak kecil itu terlihat panik lalu pergi. Namun tidak disangka gadis tersebut adalah Senja yang kini berada di hadapannya. Dengan kenyataan ini, Senja pun langsung meminta maaf kepada Om Bagas karena dia ini sudah menuduh Om Bagas yang tidak-tidak. Dua hari kemudian ibunya pun tersadar.
lalu meminta maaf kepada Senja atas sikapnya itu, di mana selama ini dia sudah berbuat jahat kepada Senja. Lalu alur cerita pun berjalan ke seminggu kemudian, di mana terlihat mereka berlima ini sedang kumpul di rumahnya Langit. Kemudian Langit pun memberikan sebuah surat kepada Senja. Hal itu membuat Senja merasa senang. Akan tetapi bukan hanya surat itu saja, melainkan Langit ini memberikan sebuah kejutan berupa cincin kepada Senja, lalu mengajak Senja untuk menikah dengan dirinya. Dengan kenyataan ini mereka berdua pun sangat bahagia dan film pun selesai. Nikah sama aku ya. Mohon doa restu ibu. Iya, Ibu restui kalian.